Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Kali ini kita diundang sama Hyundai Motor Indonesia untuk nyobain nih salah satu big SUV termewah dan termahal yang Hyundai punya saat ini di Indonesia. Tapi gue akan ngebahas secara review atau full detailnya karena udah banyak buat yang bahas. Gue akan jelasin gimana impresi drivingnya dan juga apa aja kelebihan serta kekurangannya. Jadi kalau kalian penasaran, jangan di skip videonya dan subscribe dulu tuh. Saya untuk para suka otomotif. Oke, let's go! Pertemuan pertama alias pandangan pertama gue ngelihat Hyundai Palisade ini, yang ada di benak gue langsung kebayang big SUV-nya Amerika. Ada aura ala Cadillac Escalade atau GMC Yukon. Amerika banget nih cuy. Nah, ini dia nih yang masuk ke salah satu kelebihan pertama dari Hyundai Palisade ini. Desainnya cuy. Dari eksterior sampai interior, mobil ini benar-benar berkelas banget. Lihat aja grill depannya yang mewah dikawal sama lampu DRL yang bentuknya vertikal gini. Dan yang menarik, lampu depannya ini udah pakai model proyektor LED yang adaptif. Jadi bisa ngikutin arah setirnya ke kiri atau ke kanan. Kalau urusan desain samping sih, yang tadi gue bilang ya, mobil ini khas banget SUV besar Amerika. Modelnya mengotak, tegas, dan banyak tarikan garisnya. Sementara untuk bagian belakang nggak kalah gagah nih. Ada logo Hyundai dan tulisan Palisade yang lumayan jumau banget. Lalu kalau kita masuk ke dalam, di baris kedua ini kelihatan jelas yang spesial adalah doi pakai jok model Captain Seat. Udah gitu terasa banget nih aura kemewahan kabinnya. Kebetulan yang sekarang gue naikin ini adalah Hyundai Palisade yang trim menengah, alias yang warna interiornya merah bergendi gitulah. Oh iya, yang canggihnya, di baris kedua ini joknya punya fitur pendingin dan pemanas jok. Jadi kalau gerah, nggak usah takut keringetan. Oh ya, udah gitu, AC dari Palisade ini udah triple zone. Jadi masing-masing bisa ngatur panas atau dinginnya ya. Memang mobil keluarga banget. Kedua, yang menurut gue jadi kelebihan dari mobil ini adalah akomodasi dan kenyamanannya. Selain pastinya karena mobil ini 8-seater, 3 di belakang, 2 di tengah, dan 2 di depan, bagasi mobil ini juga lega banget. Bahkan bisa dibuat rata lantai nih cuy. Jadi tinggal tekan aja tombol bagasi ini, langsung deh jok baris keduanya yang Palisade itu langsung bisa nutup dan yang tadi gue bilang, rata lantai cuy. Yang gak kalah keren, mobil ini punya fitur power tailgate. Tapi nggak sembarang power tailgate ya, karena kita nggak perlu repot-repot tekan tombol, ngayunin kaki, atau apapun itu. Cukup berdiri di belakang mobil dengan ngantongin kunci atau megang kunci pastinya, pintu bagasi bisa langsung otomatis terbuka. Selain itu, yang nggak kalah buat nyaman, mobil ini dikasih double sunroof. Tapi ini khusus buat Palisade yang trim menengah atau paling atas ya. Kalau trim terendahnya sih cuma dapat satu sunroof di bagian depannya. Terus nih, yang buat kita makin nyaman di mobil ini, banyak banget tempat buat ngecas. Nggak hanya USB port dan juga lengkap sama soket lighternya, tapi mobil ini ada juga fitur wireless chargernya. Jadi kita tinggal simpan aja HP kita di konsol depan dan otomatis langsung ngecas. Tapi HP kalian harus ada fitur wireless chargernya ya. Begitu masuk memang langsung canggih banget karena kalau kita keluar dari mobil ini dalam keadaan mati, joknya otomatis mundur. Jadi pas kita masuk ke dalam, joknya langsung menyesuaikan lagi. Terus juga kelebihan lain yang harusnya jadi kelebihan yang paling mendasar dari Palisade ini adalah mesinnya yang bertenaga banget nih. Dia pakai mesin 2200 cc diesel yang mesinnya itu sama kayak Hyundai Santa Fe adiknya nih. Tapi kalau di Santa Fe mesinnya itu overpower, kalau di sini baru terasa pasnya. Mesinnya itu kita tahu diesel common rail, jadi di putaran rendah torsinya dapat gede banget yaitu 440 Nm. Dan juga tenaganya gede banget nih, yaitu 200 PS di putaran mesin yang juga rendah. Jadi baru digas dikit aja, udah dapat tenaga maksimalnya. Nah, selain mesin yang bertenaga, mesinnya ini juga canggih banget nih. Hyundai Palisade ini punya drive mode, totalnya ada 4 buah. Ada Comfort, Eco, Sport, dan Smart. Yang Smart ini nih yang keren. Karena mobil ini bisa ngebaca karakter berkendara kita. Jadi nanti mobil ini akan menyesuaikan sendiri. Dan juga mobil ini adalah mobil 8 percepatan yang udah pakai shift by wire. Jadi di sini nggak ada tuas persneling nih, yang ada tinggal tombol aja.
Selain itu, yang gak kalah canggih adalah fitur keamanannya. Selain punya 6 buah airbag, mobil ini juga punya Safe Exit Assist. Jadi, kalau kita mau keluar di pinggir jalan, mungkin kalau di belakang kita ada kendaraan, mobil ini tidak akan bisa terbuka pintunya. Sampai nanti udah lewat, udah aman, baru bisa keluar. Keren ya? Oh iya, untuk urusan handling, rasa suspensi dari mobil ini cukup menengah lah. Gak terlalu lembut, gak terlalu keras. Tapi positifnya adalah kalau kita makin ngebut atau kita bermanuver, mobil ini terasa rigid banget. Dan juga body rollnya minim banget. Tapi kelemahannya juga dengan suspensi yang menengah ini, kalau kita lewatin jalan yang jelek, mungkin terasa agak keras sedikit. Udah 3 kelebihan yang gue kasih tahu, dari mulai eksterior interiornya yang punya desain mewah, terus juga akomodasinya yang keren serta fitur-fiturnya. Dan yang tadi terakhir adalah mesinnya yang bertenaga dan mobil ini canggih banget. Tapi kira-kira apa aja kekurangan dari mobil ini? Gue akan kasih tahu ke kalian nih. Menurut gue, kelemahan terbesar dari mobil ini adalah mobil ini pakai diesel common rail. Yang kalian tahu, diesel common rail itu harus banget meminum solar yang berkualitas. Karena dieselnya ini canggih banget. Dan seperti yang kita tahu juga, diesel di Indonesia ini kualitas tertingginya adalah Pertamina Dex. Padahal mobil ini harusnya bisa minum solar yang lebih bagus lagi. Kenapa menurut gue itu kelemahan? Karena Pertamina Dex atau solar yang bagus itu belum merata di seluruh Indonesia distribusinya. Jadi mungkin untuk kota-kota besar sih udah oke. Tapi kalau kita bawa mobil ini keluar kota atau road trip kemana, mungkin agak susah untuk mencari solar yang kualitasnya bagus. Kira-kira dari kelebihan dan kekurangannya tadi, menurut kalian layak nggak sih dengan budget 700 juta sampai 1 miliar mobil ini untuk menjadi mobil pilihan kalian? Coba tulis di komentar di bawah. Dan juga habis komen jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Terpersuka Otomotif. Gue Hafiz pamit. Ciao.